percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang iman dan juga kekudusan, itu Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus terus belajar dan itu ada proses-proses yang harus kita lalui. Karena firman Tuhan sudah mengatakan tidak seorang pun di muka bumi ini orangnya kudus. Tidak ada orang kudus kecuali asal dari kudus. Ada yang dari kudus di sini? Tetangganya mungkin ada. Iya kan? Kudus, suci itu tetangga. Ah, itu dia. Yang sering makan soto kudus pasti tahulah ya. Oke, saudaraku sekalian. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 dikatakan di sana setelah Henokh hidup 65 tahun. Oke. Saudaraku sekalian, mungkin saudara bertanya, kalau kita lihat Abraham ada kisahnya, Ishak ada kisahnya, Yakub ada kisahnya, Yusuf ada kisahnya, bahkan Simpson juga ada kisahnya. Tetapi Metusalah hanya ini saja ayat yang menceritakan tentang Henokh dan juga di Ibrani dibahas lagi di sana. Terus waktu kecilnya, remajanya, pemudanya dia kemana? Di Alkitab tidak diceritakan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita adalah orang-orang percaya. Tidak melihat namun percaya. Saudaraku sekalian, kisah ini menggambarkan bahwa pada saat dulu ada yang bernama Henokh. Dan dia dikatakan di sini hidup 65 tahun, ia baru memperoleh anak. Bayangkan aja. Kadang-kadang kalau usia 40, 45, 50 belum punya anak. Kadang pengharapan kita sudah habis. Kita putus pengharapan. Oh, udah gak ada lagi, sudahlah. Ya. Tetapi saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab, mari kita imani bahwa apapun hari-hari ini yang kita alami yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita, keinginan kita, percayalah kalau memang Tuhan menghendakinya baik bagi kita, Dia akan bersegera untuk memberikannya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwa Henokh ini terangkat atau diangkat Tuhan ke sorga. Luar biasa. Saya percaya Alkitab tidak bohong. Alkitab ya dan amin. Saudaraku sekalian, kalau kita lihat dalam Alkitab ada dua tokoh yang diangkat Tuhan naik ke sorga. Yang pertama Henokh, yang kedua siapa? Elia. Elia ada bukti, ada saksi. Di Alkitab ada saksinya. Dan bagaimana cara naiknya dia ke sorga, Alkitab menceritakan. Tetapi Henokh, Allah sendiri yang bicara kepada penulis bahwa tuliskan bahwa hambaku Henokh terangkat ke sorga. Dan ini Alkitab adalah pengilhaman daripada Roh Kudus bagi penulis. Makanya penulis dalam Alkitab bukanlah sembarangan orang, tetapi itu adalah pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Diceritakan di sini saudaraku sekalian, Henokh 65 tahun baru mempunyai anak. Kita lihat tadi umur daripada Henokh itu berapa? 365 tahun. Saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, keturunan-keturunan daripada Henokh adalah keturunan-keturunan yang hebat. Keturunan-keturunan yang umurnya panjang. Dan saya simpulkan bahwa karena Henokh takut akan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan, maka keturunannya diberkati Tuhan. Inilah menjadi kerinduan saya, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Waktu kita baik hubungannya dengan Tuhan, maka keturunan kita akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa Henokh mempunyai anak yang bernama Metusalah. Itu umurnya tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? 969 tahun. Wow.
Dahsyat. Bayangkan aja. Kalau dibayangkan di generasi sekarang itu bisa berapa generasi itu? Taruh rata-rata 80 lah. Bayangkan, yang matematikanya 10, ayo 969 dibagi 80. Berapa? Ah, gitu dia ya. Bayangkan aja. Bayangkan Bapak Ibu. Tetapi itu karena Tuhan. Terus kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Metusala mempunyai anak namanya Lamek. Dia umurnya, bukan, itu umur daripada Nuh. Oke lah, ya, tetapi enggak jauh beda. Dan Lamek juga memperanakan Nuh yang umurnya tahu enggak Bapak Ibu berapa? 777 tahun. Dan Nuh lah yang memulai kembali keturunan dan keturunan yang berikutnya. Karena pada saat itu, karena bumi sudah rusak dan seisinya dan orang-orang di dalamnya, itu dimusnahkan semua dan hanya Nuh beserta keluarganya yang hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan yang saya perhatikan dalam Alkitab dari keturunan Henok, semuanya adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuat sejarah. Dan ini menjadi kerinduan kita, amin. Keturunan kita dipakai Tuhan untuk membuat sejarah di dalam keluarga kita, bahkan di dalam gereja kita, bahkan dalam bangsa dan negara kita. Ini setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kisah yang sungguh luar biasa. Artinya ada tanda-tanda, saya perhatikan di sini, tanda-tanda daripada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan saya yakin mulai daripada anak-anak, remaja, dewasa, sampai masa tuanya, Henok ini menyukakan hati Tuhan. Amin. Iya. Tadi malam saya katakan kepada anak-anak muda waktu kami ada talk show di sini ya. Apa namanya? Gitu ya. Kita tanya jawab di sini. Saya katakan, siapa di sini waktu sekolah sering bohong? Begini, ada setengah tiang begini. Iya kan? Dikasih uang sekolah enggak langsung disetor. Ada yang seperti itu. Tapi Henok berbeda. Karena orang yang diangkat Tuhan seperti Henok ini bukanlah orang sembarangan. Bukan orang yang bermain-main dalam Tuhan. Bukan yang rohaninya naik turun, maju mundur, cantik. Enggak. Tetapi dia terus semangat. Bukannya tidak banyak tantangan. Saya percaya Henok juga punya tantangan seperti apa yang kita alami. Tetapi perbedaan daripada Henok ini, dia maju terus menerobos, mempertahankan imannya, mempertahankan kekudusannya, sehingga Tuhan memberkatinya. Saudaraku sekalian, sehingga di dalam Ibrani, ini ada kesaksian diulas lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangin aja, dari Kejadian sampai Ibrani, bayangkan berapa lama itu. Tetapi diulas kembali, diterangkan kembali bahwa dulu ada yang bernama Henok. Dia tidak ditemukan lagi karena Tuhan yang mengangkat dia. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Henok ini mampu dan dapat Tuhan percayai dan Tuhan angkat ke sorga? Karena dia mempunyai iman. Katakan amin. Haleluya. Dia punya iman. Dan dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah. Artinya Bapak Ibu dan saya sekarang sedang berpaling kepada Allah. Yang setuju katakan amin. Kita sedang berpaling kepada Allah. Berpaling itu artinya berbalik dalam jalan kita yang lama kepada jalan kita yang baru, yaitu Allah. Berbeda berpaling dari Allah. Berpaling kepada Allah berarti menghadap Allah. Berpaling dari Allah berarti membelakangin Allah. Jadi kita ini sekarang firman Tuhan katakan kita sedang berpaling kepada Allah. Artinya kita sudah meninggalkan hidup lama kita dan datang kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu, dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Siapa dia? Katakan saya. Percaya Bapak Ibu, cepat atau lambat
Apa yang menjadi doa-doamu? Apa yang menjadi harapanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Tuhan itu Bapak Ibu terlalu baik bagi kita. Amin. Kita berbuat dosa, kita minta ampun, diampuni. Kita melanggar, kita minta ampun, diampuni. Begitu baiknya Tuhan. Mari saudaraku sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tetap terpuruk dalam keadaan kita, dalam dosa kita, dalam pelanggaran kita. It's okay, kita banyak salah. Tetapi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau seperti Henok, diangkat. Sekalipun kita tidak diangkat seperti Henok, tiba-tiba dibawa, tetapi paling tidak kesehatan kita diangkat Tuhan. Amin. Rumah tangga kita diangkat Tuhan, ekonomi kita diangkat Tuhan, pergumulan kita diangkat Tuhan. Haleluya. Apapun yang kita doakan diangkat Tuhan. Haleluya. Ini menjadi harapan kita Bapak Ibu. Kita nggak mau biasa-biasa, kita mau lebih daripada yang biasa. Yang setuju katakan amin. Oke, lanjut ke PowerPoint saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan, saya tidak lama-lama di sini. Iya. Oke, langsung naik lift langsung, jangan eskalator. Gitu. Ya, oke. Di tengah-tengah dunia dikatakan